Sidang Jemaat Tuhan, bertemu lagi dengan saya Larasati di GBAP Bunga Bakung Online Service. Bagaimana kabarnya? Saya percaya semua dalam lindungan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan memperingati ibadah Jumat Agung. Mari kita siapkan hati, pikiran kita, dan posisi yang nyaman. Inilah dia, GBAP Bunga Bakung Robinson Online Service. Shalom Bapak Ibu, malam hari ini kita akan beribadah kembali untuk memperingati kematian Tuhan kita di kayu salib. Oleh karena itu sebab hanya dialah gunung batu dan keselamatan kita. Mari sama-sama kita memuji Dia dan menyembah Dia. Haleluya. Kota bentengku tak akan ku ragu, Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Amin. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Sebab hanya Engkau Tuhan yang benar atas kami Tuhan. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku. Tak akan ku ragu, Kau menjamin hidupku. Kau keselamatan kami Tuhan, keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu. Amin. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, amin. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan yang benar. Biarlah musik memuji Tuhan. Sama-sama lagi kita katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tampil. Haleluya. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta, biarlah semesta alam memuja. Amin. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Amin. Kami sungguh percaya Tuhan, semesta alam memuji Engkau.
Terima kasih Yesus, sebab Engkaulah kekuatan kami, sebab Engkaulah nafas kehidupan kami Tuhan, sumber pengharapan kami satu-satunya. Terima kasih Yesus. Keselamatan yang besar bagiku.
kasih-Mu besar bagi setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah pengharapan kami satu-satunya di dunia ini ya Bapa. Tidak ada yang seperti Engkau ya Yesus. Haleluya. Kau pegang hidup.
hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan. Sungguh kami terlalu yakin kepadamu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Menebus kami, selamatkan yang Kau beri, membebaskan kami dari belenggu. Sebab Kau harapan kami yang ku percaya. Terima kasih Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kau gunung batuku, kota bentengku, sumber keselamatanku. Yesus yang ku percaya, harapanku hanya Yesus saja. Biarlah roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau bagi-bagi, Kau mati untuk tebus dosaku. Bersyukur kepadamu Tuhan, kami senantiasa bersyukur kepadamu ya Bapa, Allah yang begitu baik, Allah yang senantiasa mengasihi setiap kami Tuhan. Kau menyerahkan diri-Mu ya Bapa, hidup mati di kayu salib, menebus setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Harapanku di dalam
Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari yang spesial karena kita memperingati hari wafatnya Yesus Kristus. Dan saya percaya bahwa hari ini Tuhan ingin berbicara kepada kita semua, meneguhkan iman percaya kita kepada Dia. Mari kita akan berdoa supaya firman Tuhan hari ini memberikan kita pewahyuan, rehma yang lebih dalam lagi untuk kita mengerti makna yang sesungguhnya, mengenang kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini, jikalau kami masih diizinkan, diberi kesempatan untuk kami memperingati akan wafatnya Engkau, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari ini kiranya firman-Mu sendiri akan berbicara ke dalam hati kami, menguatkan iman kami, kepercayaan kami, sehingga kami tidak akan goyah mengikuti Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami tahu Tuhan di dunia ini banyak hal yang tidak pasti dan tidak menentu. Namun jikalau kami menggantungkan harapan kami kepada Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka kami percaya Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil yang tidak bisa kami lakukan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini tahun yang kedua di masa pandemi kita memperingati Jumat Agung dengan kita tidak bisa berkumpul, beribadah bersama-sama di dalam gereja lokal. Tetapi saya percaya, dimanapun kita berada, kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Tuhan pasti bekerja ketika kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita, ketika kita sungguh-sungguh rindu, menginginkan Tuhan berbicara. Firman-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dimanapun saudara berada, Dia pasti datang menjamah saudara. Tema yang diberikan kepada saya adalah hadapi penderitaan dan tekanan hidup. Hadapi penderitaan dan tekanan hidup. Saudara, ini tema bukan tema yang sangat mudah untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena setiap orang pada dasarnya tidak suka hidup di dalam tekanan. Pada dasarnya orang tidak suka hidup di dalam yang namanya tantangan, penderitaan, penganiayaan. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia lebih menyukai yang namanya kenyamanan atau berada di titik zona nyaman. Tetapi saya mau beritahu saudara, penderitaan dan tekanan hidup tidak bisa dihindari. Karena mereka datang secara tiba-tiba tanpa perlu saudara undang. Contoh saudaraku, pada waktu peristiwa tsunami yang terjadi di Palu pada September 2018, tiba-tiba itu mengejutkan, menghebohkan seluruh dunia. Kenapa? Karena tanah di sana retak saudaraku. Rumah-rumah ambles masuk ke dalam. Bahkan ada banyak orang yang saat ini belum diketemukan, kemungkinan mereka mati dan masuk terkubur saudara saat itu. Dan itu peristiwa yang mengejutkan. Penderitaan yang datang dengan tiba-tiba. Masalah yang datang dengan tiba-tiba. Kesulitan, tekanan hidup yang datang dengan tiba-tiba saudaraku. Jadi intinya saudaraku, tekanan hidup atau penderitaan hidup itu adalah bagian dari kehidupan manusia selama dia di muka bumi ini. Kita tidak akan pernah luput yang namanya penderitaan dan tekanan hidup. Bahkan Billy Graham mengatakan seperti ini, kita semua adalah makhluk yang sudah jatuh ke dalam dosa. Yang hidup di dunia yang sudah jatuh dalam kutuk dosa. Yang telah dikorupsi dan dirusak karena dosa. Dan kita semua mengalami akibat dari kerusakan itu. Bahkan kita semua mewarisi tragedi penyakit dan kematian. Jadi saudaraku, baik kita anak-anak Tuhan maupun kita yang belum di dalam Tuhan, kita juga akan mengalami yang namanya tekanan hidup. Kita akan mengalami yang namanya penderitaan hidup. Tantangan atau masalah atau kesulitan yang datang dengan tiba-tiba tanpa perlu saudara undang. Bahkan di Alkitab, Yesus pun sudah mengatakan kepada kita. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Semuanya itu kukatakan kepadamu
supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia ini. Yesus sudah memberitahukan kepada kita, di dalam dunia ini kamu akan menderita yang namanya penganiayaan oleh karena namaku. Tetapi di terjemahan lain dikatakan bahwa di dalam dunia ini kalian akan mengalami banyak penderitaan dan kesusahan. Ini Yesus sendiri sudah memberitahukan kepada kita, saudaraku. Tetapi yang luar biasa, saudaraku, Tuhan juga tidak meninggalkan kita. Kalau saudara membaca di dalam ayat yang sebelumnya, ayat 32, Yohanes 16 ayat 32 dikatakan, lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Saudaraku, Yesus berkata kepada mereka, ketika aku akan disalibkan, ditangkap, maka ada banyak orang akan tercerai-berai. Bahkan para murid, orang-orang yang dulu begitu mengagungkan Yesus, mendapatkan mujizat yang banyak, pertolongan Tuhan. Mereka begitu ketakutan dan meninggalkan Yesus seorang diri. Tapi Yesus berkata, aku tidak seorang diri, karena Bapa menyertai aku. Lalu Yesus katakan, bahwa engkau juga ketika menghadapi kesulitan dan tekanan, engkau tidak seorang diri. Ada Bapa yang menyertai engkau. Ada aku yang menyertai engkau. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Wow, luar biasa saudaraku. Dan Tuhan katakan ketika engkau mengalami penderitaan, ketika engkau mengalami tekanan hidup, Yesus berkata bahwa aku memberikan damai sejahtera kepada engkau. Amin Bapak Ibu Saudara. Bahkan bukan hanya damai sejahtera di dalam hatimu, tetapi di dalam pikiranmu. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah penderitaan maupun di tengah-tengah kesulitan, Tuhan menjanjikan ada damai sejahtera. Ini yang membuat perbedaan antara kita di dalam Tuhan atau dengan orang-orang yang belum di dalam Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, respon kita akan berbeda. Kenapa? Karena ada damai sejahtera Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Saudaraku, damai sejahtera Tuhan itu luar biasa. Jangan menganggap enteng saudaraku. Seringkali kita mungkin meminta berkat yang lain secara real, secara nyata. Mujizat, tanda-tanda heran, supranatural. Kita meminta berkat, keuangan, dan yang lain-lain. Tapi saudara, berkat damai sejahtera itu ada sesuatu yang sangat kita butuhkan saudara. Amin. Ketika kita menghadapi tekanan dan penderitaan, inilah yang kita butuhkan dan Yesus tahu. Dia katakan, aku memberikan engkau damai sejahtera di dalam hatimu dan pikiranmu. Di dalam Filipi pasal 4 ayat ke-7 dikatakan saudaraku, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran kita akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Ternyata di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah yang kita alami, Tuhan memberikan kita damai sejahtera yang melampaui akal pikiran kita itu, saudara, supaya kita terpelihara hati dan pikiran kita. Supaya hati kita tenang, supaya hati kita damai sejahtera, supaya hati kita tentram. Dan itu dipelihara di dalam Yesus Kristus. Itu yang terpenting. Kenapa? Karena banyak orang yang kena masalah jadi stres. Orang yang punya menderita, kesulitan, tantangan, itu tiba-tiba mereka menjadi apa ya saudara? Depresi saudara. Mereka kacau. Mereka tidak bisa berpikir secara jernih lagi. Bahkan mereka bisa mengambil keputusan yang salah. Berapa banyak melalui pandemi yang kita sedang alami ini, banyak beberapa perusahaan yang juga bangkrut saudaraku. Banyak orang-orang yang di PHK, kehilangan pekerjaan. Mereka kehilangan masa depan. Dan ini membuat mereka menjadi bisa stres hatinya, bisa kacau pikirannya saudaraku. Tetapi saya mau beritahu kabar baiknya, bahwa jangan takut untuk menghadapi yang namanya tantangan hidup. Jangan takut untuk menghadapi yang namanya penganiayaan. Kenapa? Karena Tuhan katakan ada damai sejahtera yang Dia berikan kepada saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika saya melayani orang-orang dengan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup mereka, saya selalu katakan baca Filipi 4 ayat 7 dan renungkan. Mintalah damai sejahtera Tuhan itu dalam hatimu dan pikiranmu. Ketika kau menerima damai sejahtera Tuhan, hati dan pikiranmu, engkau maka akan melihat. Engkau bisa tenang. Engkau bisa mengalami hati yang
tentram, pikiranmu tidak kacau, engkau tidak ketakutan, engkau tidak kekhawatiran, tapi engkau bisa hidup, tetap melewati tantangan dan penderitaan itu bersama dengan Tuhan. Karena saya percaya tidak ada tantangan, kesulitan apapun yang kita hadapi, yang tidak bisa kita hadapi bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan katakan bahwa kita ini adalah umat pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Amin. Dan Tuhan katakan kita lebih dari pemenang. Dan saya percaya masalah sebesar apapun, kesulitan sebesar apapun, tantangan sebesar apapun, jika kita melewatinya bersama dengan Tuhan, maka kita akan menjadi menang dan lebih dari pemenang. Karena Yesus katakan, kuatkan hatimu. Bergembiralah. Kenapa? Karena dia sudah mengalahkan dunia ini. Jadi saudara dan saya, engkau perlu memperoleh damai sejahtera Tuhan pada waktu engkau mengalami tantangan, mengalami penderitaan hidup. Saudaraku, penderitaan seperti apa yang dimaksudkan di sini? Kata penderitaan ini tribulation, yang artinya mengandung 3 perkara. Yang pertama, kita menderita karena kebodohan atau kesalahan kita sendiri. Jadi ada orang menderita karena kesalahannya atau kebodohannya sendiri. Contoh, saudara, dia tidak menjaga pola makannya dengan baik. Ya, dia makan dengan sembarangan, makan banyak-banyak saudara ya. Yang penting nggak apa-apa, mumpung masih hidup, masih bisa makan yang enak-enak saudara. Pada akhirnya apa yang dimakan itu saudara, 10 tahun itu membawa dampak yang tidak baik buat kesehatannya saudara itu. Itu kesalahannya, kebodohannya dirinya sendiri saudaraku. Lalu saudara, ada orang menderita karena perbuatan atau kelalaian orang lain. Ya, contohnya karena kecelakaan, ditipu orang. Kita udah naik motor nih, bawa mobil udah benar, udah mentaati peraturan lalu lintas. Tapi tiba-tiba kita ketabrak saudaraku. Kenapa? Karena ada orang lain yang melanggar peraturan itu saudaraku. Atau kita tiba-tiba saudaraku, kita ditelepon oleh seseorang, kita dibilang anak kita begini-gini-gini. Atau kita dapat SMS, tolong begini-gini-gini. Dan datanya sudah benar. Atau dikatakan ada telepon dari bank, ingin nanya ini. Dan karena kita tiba-tiba gugup, kita tiba-tiba kebingungan saudaraku. Dan tiba-tiba kecolongan dan akhirnya kita ditipu. Itu karena menderita perbuatan kesalahan atas perbuatan orang lain. Atau kita bisa menderita penganiayaan karena iman kita di dalam Kristus Yesus saudaraku. Iman kita di dalam Yesus Kristus. Ada teman saya melayani di salah satu tempat saudaraku. Dan saya pernah diundang pelayanannya pada tahun 2014. Beberapa kali gereja di tempat ini akan diresolusi. Tapi hamba Tuhan ini tetap kuat, tetap bertahan. Dan pada waktu saya diundang melayani firman Tuhan di sana, mungkin ada beberapa jemaat berkata saat itu dikuatkan oleh firman Tuhan. Ada yang mau meninggalkan Tuhan karena dia mengalami tekanan hidup dengan suaminya. Kemudian dia kayaknya gak kuat jalanin hidup. Tapi firman Tuhan pada waktu menguatkan dia bertahan saudaraku. Lalu ada juga anak yang ingin meninggalkan Tuhan karena dia juga gak kuat dengan perlakuan orang tuanya. Karena orang tuanya mungkin kasar terhadap dia dan rasanya dia sudah tidak sanggup lagi. Kemudian ada orang yang juga mau meninggalkan gereja karena mereka takut sekali gereja itu suka diresolusi. Tetapi pada waktu itu saudara mereka dikuatkan. Banyak orang-orang yang saya dengar mereka juga mengalami penderitaan karena iman mereka di dalam Kristus Yesus saudaraku. Tetapi Tuhan sudah katakan bahwa selama kita di dunia ini kita akan mengalami banyak penderitaan dan kesusahan. Nah saudaraku, yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana caranya kita menghadapi penderitaan dan tekanan hidup. Amin Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya kita menghadapi penderitaan dan tekanan hidup? Mari kita buka di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari sehari ke sehari. Saudara, hal yang pertama adalah ketika engkau menghadapi yang namanya penderitaan, ketika engkau menghadapi yang namanya tekanan hidup, hal yang pertama yang kau harus ingat adalah tidak tawar hati. Amin. Katakan, tidak tawar hati. Katakan ke sebelah kananmu atau ke sebelah kirimu di rumahmu, tidak tawar hati. Katakan kepada dirimu, saya tidak tawar hati. Amin saudaraku. Ini yang pertama saudara harus ingat, tidak tawar hati.
Di dalam terjemahan lainnya dikatakan kami tidak putus asa. Amin. Katakan kami tidak putus asa. Saya tidak putus asa. Amin saudara. Katakan di sebelahnya. Kamu jangan putus asa. Kasih tahu di sebelahnya. Kamu jangan tawar hati. Nah saudaraku, di terjemahan lain dikatakan sebab kami tidak pernah menyerah. Katakan saya tidak pernah menyerah. Amin. Katakan di sebelah kanannya. Saya tidak pernah menyerah. Katakan lagi sebelah kiri saudara. Kamu jangan pernah menyerah. Jadi saudara ingat hal ini. Ketika engkau menghadapi tantangan atau penderitaan atau masalah atau kesulitan hidup yang datang di dalam kehidupanmu. Hal yang pertama langsung connect. Tidak tawar hati. Amin. Orang yang tidak tawar hati adalah orang yang tidak putus asa. Orang yang tidak tawar hati adalah orang yang tidak pernah menyerah. Amin Bapak Ibu Saudara. Tahun 2016, 2017 saya beberapa kali ke kota Palu dan Tuhan membawa saya ke sana untuk melayani di Palu, Tentena, Meko, Poso, Kulawi, Jono Oge, dan ke Donggala. Jadi beberapa titik beberapa titik saya hafal saudaraku. Dan saudara yang luar biasa adalah saudara, saya ketemu satu hamba Tuhan yang punya satu anak wanita. Itu akan masuk SMA. Dia tinggal pelayanan di Kulawi, itu sinyal susah sekali. Dan perjalanan 2 jam, 3 jam, saudara, jalanannya sangat rusak. Dan kebetulan anak itu, saudara, diantar ke Palu karena akan sekolah masuk ajaran baru dan ada kegiatan di sekolahnya. Dan kegiatan sekolah itu memakai sebuah gereja di Jono Oge dan saya pernah ke sana. Dan saudara tahu, waktu terjadi tsunami dan gempa tiba-tiba dan semua pada lari tercerai-berai. Sampai hari ini anak itu belum ditemukan. Anak satu-satunya dari seorang hamba Tuhan. Saudara memang gak mudah kehilangan. Anak satu-satunya. Dan ini bukan hal yang gampang, yang mudah dilewati oleh hamba Tuhan ini. Tapi saya lihat luar biasa. Saya kenal istrinya. Istrinya tetap bersuka cita sampai hari ini. Saya kenal suaminya. Tetap masih melayani di desa, di daerah Kulawi. Mereka kehilangan. Dan mereka tetap berharap bahwa anaknya masih hidup. Entah dari pengungsian dulu, entah sekarang ada di mana. Saudara, pengharapan mereka tidak menyerah. Sekalipun mungkin mereka saat ini mengalami kehilangan. Saya melihat mereka tidak tawar hati. Mereka masih tetap melayani Tuhan. Mereka tetap masih mengabdi kepada Tuhan. Mereka masih tetap mencintai Tuhan. Ini yang luar biasa saudaraku. Ini tidak mudah. Tetapi saya percaya mereka akan melihat bagaimana Tuhan juga akan menolong mereka dengan cara Tuhan yang ajaib saudaraku. Saudaraku, mengapa kita nggak boleh tawar hati? Karena di dalam Amsal pasal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya ulangi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ternyata kalau kita tawar hati, kita putus asa, kita mudah menyerah, kita kecil kekuatan kita. Kita nggak bisa menghadapi masalah itu, saudara. Kita sudah kalah terlebih dahulu ketika ada tantangan datang dalam hidup kita. Kita sudah menyerah terlebih dahulu, saudaraku. Kita sudah putus asa. Dan akhirnya kita tidak bisa mengalami kemenangan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Saudara masih ingat 12 pengintai yang pergi mengintai tanah perjanjian. Mereka pulang, saudara, membawa laporan yang berbeda. 10 orang menceritakan tentang bagaimana mereka melihat musuh mereka yang begitu besar. Kekuatannya, dan mereka menceritakan hal-hal yang besar. Sedangkan diri mereka seperti belalang dan mereka itu melihat seperti raksasa musuh mereka. Tetapi ada 2 orang, Yosua dan Kaleb. Mereka sama-sama pergi mengintai, mereka melihat masalah yang sama, mereka melihat tantangan yang sama, mereka melihat kesulitan yang sama, mereka melihat persoalan yang sama, mereka menghadapi hal yang sama, apa yang dilihat oleh mata mereka secara jasmani. Tapi mereka pulang membawa laporan berbeda. Bahwa mereka katakan kita bisa menduduki musuh itu. Kita bisa menduduki tanah perjanjian Tuhan. Karena kita bersama dengan Tuhan. Ini perbedaannya saudaraku. Mereka sudah dikalahkan dengan apa yang mereka lihat. Mereka sudah dikalahkan dengan apa yang mereka dengar. Dan ketakutan itu
membuat mereka tawar hati dan membuat mereka kecil kekuatannya. Tetapi beda Yosua dan Kaleb, mereka melihat kenyataan, mereka melihat fakta, tapi mereka mempercayai firman Tuhan, mereka mempercayai janjinya Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan tanah perjanjian, Tuhan menyertai mereka, dan Tuhan juga akan menolong mereka. Dan mereka akhirnya pulang dengan tidak tawar hati, mereka pulang dengan tidak ketakutan, mereka tidak kecil kekuatannya, karena mereka tahu bersama dengan Tuhan mereka mampu. Jadi saudara, janganlah kita mudah menyerah, mudah putus asa ketika kita menghadapi yang namanya persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Di dalam terjemahan lain dikatakan jika engkau kecil hati pada hari kesesakan, kekuatanmu terbatas. Terjemahan lain lagi, engkau orang lemah jika engkau tidak tahan uji dalam menghadapi kesesakan. Jadi saudara, ketika engkau tawar hati, kecillah kekuatanmu. Kekuatanmu terbatas, dikatakan engkau menjadi orang yang paling lemah. Dan saya percaya hari ini engkau dikuatkan. Ketika engkau menghadapi masalah yang terjadi atas hidupmu, janganlah tawar hati. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua saudara, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bapak Ibu Saudara, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus saudara. Dia berkata, jangan kamu tawar hati ketika kamu menghadapi penderitaan dan tantangan. Sebab apa? Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus katakan penderitaan yang ringan. Saudaraku, ini yang ngomong Paulus saudaraku. Paulus katakan penderitaan yang ringan yang sekarang ini. Saudara tahu apa yang dihadapi oleh Paulus? Dia menghadapi penderitaan yang bukan ringan saudara. Kalau saudara buka di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dikatakan bahwa, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih gila lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Saudara, ini yang Paulus katakan. Saudara baca ayat selanjutnya 2 Korintus pasal 11 ayat 23 saudaraku sampai ayat 27. Apa yang dialami Paulus bukan penderitaan yang ringan, tetapi dia menganggap semua itu adalah ringan. Kenapa? Karena bagi dia semua penderitaan penganiayaan yang dia alami tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan dia dapati. Amin. Hal yang kedua yang saudara perlu ingat, ketika engkau mengalami penderitaan, ketika engkau mengalami tantangan hidup, engkau harus berpikir dan mengingat ini. Kemuliaan yang kita terima melebihi penderitaan kita. Amin. Katakan bersama saya, kemuliaan yang saya terima melebihi penderitaan saya. Sekali lagi, kemuliaan yang saya terima melebihi penderitaan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya engkau akan dikuatkan. Bahkan di terjemahan lain dikatakan suatu kebahagiaan yang luar biasa dan abadi saudara. Kebahagiaan itu jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan kesusahan itu sendiri. Jadi waktu engkau ingin mengalami penderitaan, ketika engkau mengalami kesulitan, ketika engkau mengalami tantangan hidup, jangan menyerah, jangan tawar hati. Dan ingat, kemuliaan kita itu yang kita terima melebihi dari kesusahan, penderitaan apapun selama kita ada di dunia ini. Jangan kau sampai meninggalkan imanmu. Jangan sampai engkau pergi jauh meninggalkan Tuhan. Jangan sampai engkau pada akhirnya menyangkal Yesus dan mengikut yang lain. Karena begitu sulit penderitaan, begitu sulit tantangan yang kau alami. Sampai kau berkata, aku menyerah. Jangan sampai kau menjual imanmu. Jangan sampai engkau meninggalkan kepercayaanmu. Dan jangan sampai engkau menjual Tuhanmu. Sekalipun kau mengalami penderitaan yang begitu berat. Ancaman, aniaya, kehilangan. Orang-orang yang kau kasihi. Jangan kau menyerah. Sebab itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kau terima. Itulah yang Tuhan janjikan kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Terjemahan lain dikatakan, lagi pula kesulitan dan penderitaan kami tidaklah seberapa
dan tidak akan berlangsung lama. Ingat, tidak akan berlangsung lama penderitaan itu. Tidak akan berlangsung lama penganiayaan. Tidak berlangsung lama masalah yang kau hadapi. Saya percaya ada jalan keluar, ada kekuatan Tuhan, ada anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara. Ada kesanggupan engkau bisa melewati setiap penderitaan dan ujian hidup yang datang dalam kehidupan saudara dan saya. Dan dikatakan masa sulit yang pendek ini akan berakhir dengan berkat Allah yang melimpah ke atas kami untuk selama-lamanya. Berkatnya melimpah atas hidup saudara selama-lamanya. Sekalipun secara badania ini badan kita merosot saudaraku. Sekalipun penderitaan itu begitu menyulitkan kita. Sekalipun tantangan itu begitu besar. Sekalipun penganiayaan penderitaan itu begitu luar biasa. Ingat perkara ini. Kemuliaan yang kita terima melebihi penderitaan apapun selama engkau hidup di dunia ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudaraku, hal yang ketiga ketika saudara menghadapi yang namanya tantangan atau penderitaan hidup, saudara harus ingat, memperhatikan yang tak kelihatan. Seringkali kita cenderung memperhatikan apa yang kelihatan, yang nampak, yang terjadi faktanya daripada yang tidak kelihatan. Ketika 12 orang mengintai, 10 orang melihat apa yang kelihatan, tapi mereka tidak melihat apa yang tidak terlihat. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka melihat apa yang kelihatan, tetapi mereka tidak memperhatikan yang kelihatan. Tapi mereka memperhatikan yang tidak terlihat, yaitu janji Tuhan. Seperti saudaraku, kita saat ini ketika kita divonis sakit penyakit, langsung kita melihat faktanya kita sakit seperti ini. Kita melihat apa yang terjadi, kita sakit karena vonis dokter, itu fakta. Tapi kita lupa, kita tidak memperhatikan apa yang tidak terlihat. Bahwa Tuhan berjanji oleh bilur-bilur Yesus engkau akan mengalami kesembuhan. Amin. Lalu ketika engkau mengalami kehancuran karena usahamu bangkrut, karena engkau mengalami banyak kehilangan dalam kehidupanmu, dan engkau saat ini gak punya apa-apa, engkau lupa kalau Tuhan katakan bahwa Allahku akan memelihara engkau dan mencukupi engkau. Tapi kita seringkali melihat apa yang kelihatan. Dan kita lebih mudah mempercayai apa yang terlihat dari apa yang tidak terlihat. Firman Tuhan itu tidak terlihat, saudaraku. Tapi firman Tuhan itu nyata, saudaraku. Firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Kenapa? Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi ini masih berbentuk bulat dan kosong dan gelap. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirmanlah, jadilah siang. Berfirmanlah, jadilah daratan. Dengan kata berfirman, segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Betapa dahsyatnya yang tidak kelihatan itu, saudaraku. Itulah firman Allah. Kalau kita percaya kepada firman Allah, apa yang dikatakan firman Allah, dan kita hidup di dalam firman Allah, mengucapkan firman Allah, dan kita merenungkan firman Tuhan, dan firman itu masuk dalam hati kita, maka kita tahu, oh, pada waktu kita menghadapi tantangan dan kesulitan, saya tidak melihat apa yang bisa saya lihat. Tapi saya melihat dengan mata rohani saya, firman Allah. Apa yang firman katakan tentang persoalan saya. Apa yang firman Tuhan katakan tentang tantangan yang saya hadapi. Apa yang firman Tuhan katakan tentang kondisi yang sedang saya alami. Saya lebih mempercayai firman daripada apa yang bisa saya lihat. Amin, saudaraku. Itu dahsyatnya, saudaraku, yang luar biasa. Di dalam terjemahan lainnya dikatakan, jadi kami tidak memperhatikan apa yang kami lihat sekarang, yaitu segala kesulitan di sekeliling kami. Tetapi kami mengharapkan kesukaan di surga yang belum kami lihat. Kesulitan-kesulitan akan segera berlalu, tetapi kesukaan yang akan datang kekal untuk selama-lamanya. Perhatikan yang tak kelihatan. Itu yang lebih nyata yang akan kita terima, saudaraku. Dan di dalam terjemahan katakan lagi, jadi kami memikirkan yang tidak kelihatan bukan yang kelihatan. Yang kelihatan hanyalah sementara,
Tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. Dikatakan kami memikirkan yang tidak kelihatan. Engkau bukan hanya memperhatikan yang tak kelihatan, tapi memikirkan yang tidak kelihatan. Yaitu firman Allah. Yang kau renungkan siang dan malam. Itu yang membuat engkau bisa fokus memperhatikan yang tidak kelihatan. Engkau tidak fokus memperhatikan apa yang kelihatan. Kesusahanmu, masalahmu, persoalanmu, tantanganmu. Lama-lama saudara jadi depresi. Lama-lama saudara jadi stres. Lama-lama imun saudara lemah. Lama-lama saudara jadi sakit. Kok saya sakit ya? Nggak baik-baik. Kenapa ya sampai hari ini? Setiap hari kau membayangkannya, kok sakit ya nggak baik-baik. Kenapa nggak baik-baik? Kok sakit ya, kok nggak enak, udah ke dokter, udah minum obat, kenapa masih sakit? Karena engkau melihat tanganmu yang masih sakit, engkau memikirkan tanganmu yang masih sakit, engkau memperhatikan yang kelihatan tanganmu yang masih sakit, akhirnya lama-lama tanganmu tetap sakit, tidak ada perubahan. Tetapi kalau engkau melihat apa yang tidak kelihatan, aku sudah ke dokter, aku sudah minum obat, aku percaya firman Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Aku tiap hari berdoa, oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Ya, ada perbaikan, aku sembuh, aku sehat, aku baik, aku sembuh, aku sehat, aku baik. Sekalipun kau melihat, aduh masih sakit, tapi kau mengucapkan, aku percaya oleh bilur-bilur Yesus. Aku percaya Tuhan sudah menyembuhkanku. Walaupun kau lihat masih sakit, kau katakan, aku percaya karena aku melihat tanganku sembuh. Aku percaya tanganku bergerak. Aku percaya tanganku tidak akan sakit. Doakan itu saudaraku. Lama-lama seperti benih. Doa yang kita naikkan terus-menerus seperti benih. Benih kalau ditabur di tanah, disirami, dikasih pupuk, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, tidak ada perubahan saudara. Tetapi benih itu akan masuk ke dalam tanah lebih dalam, sampai dia akan tumbuh makin kuat, makin besar dan berbuah. Dan kita akan menikmati, memperoleh hasilnya. Sama ketika kita berdoa itu seperti benih yang kita doakan terus menerus saudara. Mungkin sehari belum terjadi, 2 hari belum terjadi, 3 hari belum terjadi. Tapi berhari-hari kita berdoa, sesuatu pasti terjadi. Dan kita akan melihat perkara Tuhan yang luar biasa. Saudara, saraf kejepit itu tidak ada obatnya. Dioperasi pun karena sudah sakit. Saya mengalami kedua tangan saya ini pergelangannya kena kejepit. Dan leher di belakang saya. Dan sudah di MRI. Saudaraku, tidak ada obatnya. Nyeri, sakit, tertusuk, kaku. Dan mengganggu kualitas tidur. Sangat menderita. 2 tahun lamanya sangat. Malam itu seperti tangan. Dimasukkan ke dalam freezer. Ditusuk-tusuk pakai jarum. Dan nyeri, mengganggu tidur. Dan tidak bisa dibergerak dan sakit. Dan saya sudah ke dokter. Tulang, ke dokter saraf, dan harus operasi, itu tidak ada jawaban. Belum tentu menjamin. Tetapi saudara, saya tidak memperhatikan apa yang kelihatan. Saya tidak memperhatikan apa yang nampak. Tetapi saya memperhatikan firman Allah, saya mempercayai. Saya berdoa, mengucapkan berkat atas tubuh saya dan tangan saya. Sebab saya tahu tidak ada obatnya. Tetapi firman Tuhan katakan ada obatnya. Oleh bilur-bilurnya engkau akan disembuhkan. Dan ini tidak mudah. Setiap kali saya berdoa masih sakit. Saya berhenti untuk tidak minum obat. Karena obat-obat itu bisa membuat mata kita tekanannya tinggi. Dan kena glaukoma bisa buta. Dan saya tidak bergantung dengan obat-obat itu. Karena setahun hanya 2 kali. Harus disuntik untuk hilangkan rasa nyeri sakit dan minum obat-obatan. Saya berhenti, saya mempercayai firman Allah. Saya pakai air hangat, saya kadang pakai air dingin. Tapi saya tetap berdoa. Saudara, apa yang terjadi? Mujizat itu nyata. Saya mengalami sampai hari ini. Saya tidur tidak lagi mengalami nyeri sakit. Saya tidur tidak lagi mengalami rasa kaku dan ditusuk-tusuk. Dan saya tidur dengan baik. Dan tangan saya bisa digerakkan, saudara, seperti ini. Dan tangan saya tidak kaku, saudaraku. Berapa kali Tuhan menolong saya. Ketika saya tidak bisa mengangkat tangan saya karena frozen shoulder. Dan dokter katakan harus dioperasi. Dengan pakai operasi yang mahal sekali alatnya, saudara. Endoskopi seperti itu. Dan tangan saya nggak bisa dibeginikan. Nggak bisa ngangkat begini, cuma begini. Tapi hari saya bisa ke belakang. Semuanya bisa beraktivitas, saudaraku.
Dan ini nggak mudah. Tetapi itulah yang harus kita praktekkan setiap hari, saudaraku. Kita harus memperhatikan apa yang tidak kelihatan, bukan apa yang kelihatan. Dan pada akhirnya kesembuhan itu terjadi secara alami. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya. Melewati penderitaan, melewati tantangan. Kita tetap fokus kepada firman Allah, kepada janjinya. Timothy Keller berkata, Yesus Kristus tidak menderita agar kamu tidak mengalami penderitaan. Tetapi dia menderita sehingga ketika kita menderita, kita dimampukan untuk menjadi serupa dengannya. Artinya apa? Ingat, penderitaan Yesus mengingatkan kita. Kalau Yesus mampu melewatinya, kita juga diberi kemampuan dan kesanggupan untuk melewatinya. Dan Injil tidak menjanjikan kita dalam keadaan hidup yang lebih baik. Perhatikan, Injil tidak menjanjikan kita dalam kehidupan yang lebih baik. Tetapi dia menjanjikan supaya hidup kita menjadi bermakna. Artinya, Injil tidak menjanjikan kita dalam keadaan hidup yang lebih baik. Artinya bukan berarti kita akan luput dari penderitaan, tantangan hidup atau masalah. Bukan itu. Tetapi kita pun akan mengalami sebagai anak-anak Tuhan. Namun di dalam kita mengalaminya, kita akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Kita akan belajar sesuatu yang lebih bermakna tentang hidup ini. Iman kita akan terus dibangun, dibangkitkan dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu nyata dan hidup. Saudaraku, kiranya firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan. Ingat 3 hal ketika engkau menghadapi tantangan dan penderitaan hidup. Yang pertama, tidak tawar hati. Tidak tawar hati. Kedua, kemuliaan yang kita terima melebihi dari penderitaan. Kemuliaan yang kita terima melebihi dari masa-masa sulit yang kita hadapi selama kita hidup di dunia ini. Ketiga, memperhatikan yang tak kelihatan, yaitu mempercayai firman Allah. Firman yang kekal, firman yang hidup, janji Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kami kekuatan untuk kami tetap teguh, percaya kepada Tuhan. Melewati badai sebesar apapun dalam hidup kami. Kami tidak tawar hati, kami tidak menyerah dan tidak putus asa. Karena kami tahu kemuliaan yang kami dapat itu tidak sebanding dengan penderitaan ini. Bahkan kami mau belajar memperhatikan yang tak kelihatan, mempercayai firman Allah, firman yang hidup, daripada apa yang bisa kami lihat dengan mata kami secara jasmani. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu dan orang-orang yang telah mendengar firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sudah mempersiapkan anggur dan roti untuk kita melakukan sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Tapi sebelumnya kita membuka satu ayat firman Tuhan terlebih dahulu. Di dalam kitab Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudaraku, ketika Yesus berkata, sudah selesai. Ini adalah kata-kata terakhir daripada Tuhan Yesus. Dan biasanya kata-kata terakhir sebelum seseorang meninggalkan dunia ini, sebelum seseorang meninggal, maka pesan terakhir ini sangat penting saudaraku. Dan biasanya para keluarga akan dikumpulkan untuk mendengarkan pesan terakhir dari seseorang yang akan meninggal. Dan inilah yang diucapkan oleh Yesus sebelum dia meninggal di atas kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya, dia menyerahkan nafas terakhirnya pada hari itu. Dia berkata, sudah selesai. Apa artinya ini Bapak Ibu Saudaraku? Sudah selesai artinya adalah dalam bahasa terjemahan Yunani dikatakan tetelestai. Tetelestai atau teleios dalam bahasa Ibrani kaulah. Artinya sudah selesai, sudah sempurna, semuanya sudah sesuai yang direncanakan, semua sudah sesuai dengan yang diinginkan Bapa, dan semuanya sudah diterima sah. Jadi saudara ketika Yesus berkata sudah selesai,
sudah sempurna apa yang aku lakukan. Sudah selesai artinya sudah seperti tepat yang diinginkan oleh Bapa. Sudah selesai artinya apa? Sudah sah, sudah diterima oleh Bapa apa yang aku kerjakan dan lakukan. Dan saudaraku, ada 3 hal yang Yesus katakan. Artinya sudah selesai. Ada 3 hal yang Yesus sudah selesaikan dengan sempurna kepada kehendak Bapa. Yang pertama, dia menghapus dosa masa lalu, sekarang atau yang akan datang dan memberikan kita keselamatan. Ini yang saudara ingat ketika saudara akan makan roti ini dan minum anggur ini. Sudah selesai, sudah sempurna apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Dia menghapuskan dosa masa lalu kita. Jangan ingat lagi dosa masa lalumu. Jangan lagi engkau takut dengan keadaan sekarang ketika engkau melakukan dosa, datang dan minta ampun kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan engkau tidak melakukannya lagi. Dan kau percaya dia juga mengampuni dosa kita yang akan datang, saudaraku. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 28 dikatakan, demikianlah pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi saudara, apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib ketika dia berkata sudah selesai. Dia sudah selesai sempurna mengampuni dosa kita, memberikan kita keselamatan dan itu sah saudara. Yang kedua, ketika Yesus mengatakan sudah selesai, itu artinya dia menanggung setiap jenis sakit penyakit kita. 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilur yang kamu telah sembuh. Sudah selesai, Yesus bukan hanya menanggung dosa kita, memberikan kita keselamatan. Tapi sudah selesai, dia menanggung setiap jenis sakit penyakit saudara. Dan saya percaya hari ini, ketika engkau makan roti ini, ketika engkau minum anggur ini, saya percaya firman Tuhan tidak berubah. Dia sudah selesai menanggung segala sakit penyakitmu. Apapun yang kau alami, saat ini sakit penyakit apapun kau akan mengalami kesembuhan. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Jangan kau berpikir kalau batuk pilek doa engkau sembuh. Jangan kau berpikir kalau sakit yang ringan-ringan itu sembuh. Itu karena pikiranmu. Tapi firman Tuhan katakan darahnya menyembuhkan segala penyakit apapun. Tidak terkecuali penyakit besar, penyakit kecil, penyakit parah, penyakit tidak parah. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tidak ada obatnya di dunia ini. Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya kamu akan sembuh. Terima kesembuhan daripada Tuhan saudaraku. Dan Tuhan Yesus katakan sudah selesai. Dia mematahkan segala jenis kutuk supaya kita diberkati. Galatia 3 ayat 13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk anak kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Tidak ada lagi kutuk di dalam kehidupan kita. Kutuk kemiskinan. Tapi kutuk itu telah dipatahkan. Kutuk itu telah dihancurkan oleh darah Yesus Kristus. Ketika dia mati di atas kayu salib. Maka tidak ada kutuk yang mengikut hidup kita. Tetapi adalah berkat yang menyertai kita. Berkat perjanjian Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Turun atas kehidupan kita. Saudara, sudah selesai. Sudah sempurna. Yesus menyediakan keselamatan dan mengampuni dosa. Menghapuskan semua hutang dosa kita. Yesus menyembuhkan kita melalui di atas kematiannya di atas kayu salib. Yesus juga menggantikan segala kutuk apapun yang kita alami. Dan kita hidup dalam berkat Tuhan dan perjanjiannya yang luar biasa. Mari saudaraku, angkat roti ini dan kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya sudah selesai. Seperti yang kau katakan. Terima kasih. Kau mengampuni dosaku. Kau memberikan aku keselamatan. Dan kau menyembuhkan aku. Dan memberikan aku berkat atas perjanjianmu di atas kayu salib. Aku menerima semua yang sudah sempurna. Yang sudah sah.
Dan itu terjadi atas hidupku. Dalam nama Yesus. Amin. Angkat tinggi-tinggi anggur yang merupakan lambang daripada darah Yesus yang tercurah. Saat ini pandang salib itu. Jangan pandang penyakit yang kau alami saat ini. Saya tidak tahu engkau mengalami sakit bagian apa. Mungkin saraf kejepit, autoimun, cancer, COVID, jantung. Mungkin kau mengalami diabetes, kau mengalami kerusakan ginjal, kau mengalami paru-paru yang rusak. Hari ini, pandang kepada salib Kristus. Dan firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya, aku menerima kesembuhan. Cukup kau pandang firman Allah, cukup kau pandang janji Tuhan. Katakan bersama saya, oleh bilur-bilur Yesus, sekali lagi aku melihat apa yang tidak kelihatan itu terjadi. Aku disembuhkan dari penyakitku, sebut. Dan aku mengalami mujizat Tuhan. Aku percaya, aku menerimanya. Bahkan sekalipun aku melihat aku masih merasakan sakit. Bahkan mungkin tidak ada perbaikan. Namun aku tidak melihat apa yang kelihatan. Tapi apa yang tidak kelihatan, aku percaya hari ini. Perjanjian oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus. Aku disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum. Angkat tangan saudara. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Betapa saudara berharga. Betapa saudara dicintai. Betapa saudara dikasihi. Kalau hari ini engkau merasa engkau sendiri. Engkau berjuang melewatinya sendiri. Tanpa seorang pun di sampingmu. Saat engkau sakit. Saat engkau susah. Saat engkau sedang punya masalah. Bahkan hatimu sendiri tidak lagi bisa berkata-kata. Bahkan mulutmu diam, 1000 bahasa pun tidak dapat diucapkan lagi. Bahkan hanya tangisan yang keluar. Bahkan kau sudah gak sanggup dan hampir menyerah. Bahkan mungkin kau saat ini berputus asa. Tapi hari ini biarkan firman Tuhan menguatkan kau. Dia tidak membiarkan kau seorang diri. Dia tidak akan melepaskan kau. Dia tidak akan membiarkan kau berjuang seorang diri. Karena engkau anak yang dikasihinya. Pandang Bapamu di surga. Pandang Tuhan Yesus. Percayalah kepada Dia. Serahkanlah seluruh persoalanmu ke dalam tangan Tuhan. Serahkanlah seluruh masalahmu, ujian hidupmu kepada Dia. Serahkanlah segala beban berat yang datang dalam hidupmu. Serahkanlah, biarkanlah Dia menyapu, menyeka air matamu. Biarkanlah Dia menggantikan bebanmu. Biarkanlah Dia menggendongmu. Biarkan Dia memelukmu saat ini. Katakan Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa di dalam surga, biarlah perjamuan kudus mengingatkan kami kembali. Sudah selesai, sudah sempurna, sudah sah, sudah bisa diterima apa yang telah kau lakukan. Dan itu pun akan terjadi dan kami akan mengalami semua hal yang telah Tuhan lakukan di atas kayu salib. Materaikanlah perjanjian di dalam kehidupan kami, di dalam loh hati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita satukan hati kita untuk bersyafaat pada hari ini. Kita mengucap syukur buat ibadah kita. Kita mengucap syukur buat lawatan Tuhan, kasih Tuhan yang masih tetap nyata dalam hidup kita. Sehingga hari ini kita bisa memperingati Jumat Agung di mana Yesus Kristus datang menyelamatkan setiap pribadi kita. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami bisa bersama-sama dengan umat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Kami bisa memperingati kematian-Mu di kayu salib. Kau rela berkorban bagi kami. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagi kami ya Tuhan. Dan kami rasakan itu sampai hari ini Tuhan.
keselamatan yang besar itu terjadi dalam hidup kami dan keluarga kami. Dan juga Tuhan dalam setiap keturunan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan kami percaya bahwa Indonesia dilawat dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang besar itu sanggup melawat bangsa kami, memulihkan bangsa kami, mengampuni segala kesalahan dosa bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk para pemimpin yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Pemimpin yang diberkati, pemimpin yang diurapi, pemimpin yang diberikan takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan melimpah atas setiap para pemimpin kami, pemerintah yang ada di Indonesia ini. Mulai dari hamba-Mu Bapak Joko Widodo Tuhan, dalam nama Yesus, sampai ya Tuhan ke jajaran yang paling rendah. Berkat Tuhan mengalir atas kehidupan mereka. Kami lepaskan damai sejahtera Tuhan, kami lepaskan sukacita Tuhan, kami lepaskan kebaikan Tuhan mengalir atas bangsa kami. Diberkati setiap daerah-daerah, diberkati setiap kota-kota dalam nama Yesus, bahkan provinsi yang ada. Terima kasih untuk semua hasil kekayaan alam yang ada di Indonesia. Semua boleh difungsikan dengan baik. Dalam nama Yesus kami percaya apapun yang terjadi di Indonesia hari-hari ini Tuhan, yang belum terselesaikan oleh para pemimpin kami yang ada di bangsa ini Tuhan, lewat bencana alam yang ada, bahkan juga Tuhan virus corona, kami berdoa dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan sanggup memberikan hikmat, Tuhan sanggup memberikan kemampuan bagi para pemimpin untuk boleh menyelesaikan, menangani bencana alam khususnya Tuhan COVID-19. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan doa-doa orang benar-Mu ya Tuhan yang dinaikkan kepada Tuhan, yang berseru-seru kepada Engkau baik pagi, siang, sore, malam, hari, Tuhan tidak pernah sia-siakan itu. Tuhan mendengarkan setiap jeritan hati kami, umat-Mu yang percaya kepada Tuhan, yang berdoa atas bangsa ini, yang berdiri atas bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk lawatan-Mu yang sedang Kau kerjakan atas bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, keselamatan jiwa-jiwa terjadi atas bangsa kami seperti Engkau memulihkan, memberkati kami dan menyelamatkan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Kami memberkati semua jemaat Tuhan GBAP di seluruh Indonesia. Kasih karunia Tuhan melimpah atas setiap mereka Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan, tidak menghilangkan sukacita mereka untuk datang kepada Engkau. Tetap boleh bersukacita dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, di tengah-tengah pergumulan yang ada, Tuhan kami percaya Tuhan, disitulah mereka akan melihat Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap umat-Mu GBAP di seluruh Indonesia. Bahkan para hamba-hamba-Mu yang senantiasa berjaga-jaga Tuhan, melayani Engkau, melayani umat-Mu ya Tuhan yang Kau percayakan. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, memakai dengan dahsyat dan luar biasa di dalam nama Yesus. Pengurapan Allah berlimpah-limpah atas semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di seluruh GBAP Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami berkati semua jemaat Tuhan ya Tuhan, GBAP Robinson dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kasih karunia-Mu ada bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Dalam semua pekerjaan usaha mereka, Allah turut campur tangan memberkati dalam nama Yesus. Ajarkan kepada setiap kami umat-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh bersyukur kepada Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kami. Ajarkan kepada kami untuk menambahkan iman kami, pengharapan kami dan kasih kami kepada Tuhan. Ajarkan kami untuk kami dekat kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan adalah sumber segala berkat di dalam hidup kami semuanya. Berkat damai sejahtera, sukacita, penghiburan Roh Kudus, bahkan berkat jasmani melimpah atas setiap kehidupan kami yang berharap dan percaya kepada Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami memberkati Tuhan untuk pelayanan GBAP ya Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan, baik lewat YouTube, lewat Zoom dan ibadah tatap muka, Tuhan memberkati semua dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati gedung ibadah, tempat-tempat ibadah yang dipakai, semua alat-alat musik, apa yang diperlukan, sarana prasarana, Tuhan memberkati semua dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami memberkati para pemimpin kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu, hikmat-Mu mengalir atas para pemimpin kami. Tuh Ibu Mary, hamba-Mu Pak Henroto, dan semua para pengurus pengerja. Dalam nama Yesus diberkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami pertaruhkan seluruh hidup kami kepadamu.
Kami pertaruhkan seluruh keluarga kami kepadamu Tuhan. Kami pertaruhkan masa depan kami kepadamu Tuhan. Kami percaya keselamatan yang besar itu terus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih kepadamu ya Allah, sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami yang menguatkan roh, jiwa, dan tubuh kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar yang membuat kami selalu ingat akan pengorbanan Tuhan di kayu salib dan tetap boleh mengerjakan keselamatan itu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menghormati Engkau, kami meninggikan nama-Mu, kami memuliakan Engkau, Raja di atas segala Raja, Allah yang telah berkorban dalam hidup kami. Ini doa kami yang boleh kami naikkan kepadamu pada saat hari ini. Terpujilah Tuhan dalam doa kami percaya Allah mendengar doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bagaimana dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan? Saya percaya itu akan memberikan kekuatan, semangat, dan menjadi rema di dalam hidup kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik, bisa dilakukan dengan rekening berikut dan QR Code berikut. Ibadah telah selesai. Terima kasih untuk sidang jemaat Tuhan yang selalu setia beribadah dari awal hingga akhir. Sebentar lagi kita akan menerima berkat dari hamba-Nya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan marilah kita akan berdoa. Dan kiranya terimalah berkat daripada Allah Bapa pada hari ini. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar. Kiranya Tuhan juga menyinari saudara dengan wajah-Nya. Dan kiranya Tuhan memberikan saudara kasih karunia, kesanggupan, kemampuan melewati masalah, persoalan, tantangan hidup yang terjadi dalam kehidupan saudara. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya sekali lagi kepada saudara dan memberikan saudara damai sejahtera, sehingga saudara dapat melewati semua masalah, semua tantangan, penderitaan apapun di dunia ini. Dan imanmu dikuatkan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Amin.